Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda. Sarapan kita pada pagi hari ini masih berhubungan dengan doa Bapa kami. Dari Matius 6 ayat 9 sampai 13. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Seperti yang kita pelajari sebelumnya, doa Bapa kami bukan untuk dihafal, bukan mantra, tetapi suatu pola bagaimana berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dari segi struktur sudah dijelaskan kemarin, ayat 9 sampai 10 berhubungan dengan Tuhan, demikian juga ayat 13 bagian akhir Tuhan. Jadi dalam berdoa Tuhan diutamakan lebih dulu, baru sesudah itu ayat 11 sampai 13 yaitu kita, keperluan kita. Memang Tuhan mengerti keperluan kita, tetapi Tuhan dulu yang diutamakan dalam pola doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Dan kita telah mempelajari, merenungkan satu frasa Bapa kami yang di surga. Pada pagi hari ini mari kita merenungkan dikuduskanlah namamu. Bagaimana ini? Bukankah Allah itu sudah kudus? Mengapa doa kita dikuduskanlah namamu? Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang Tuhan Allah itu kudus, bahkan Maha Kudus. Allah itu terang, tidak ada satu titik kegelapan pun ada di dalamnya. Allah itu kudus, terpisah dari dosa. Tidak ada setitik noda pun dosa di dalam Allah yang Maha Kudus. Jadi tidak perlu dikuduskan dalam hal tertentu. Tetapi dalam ayat ini Tuhan Yesus menginginkan kita sadar bahwa kita yang adalah orang yang sudah dikuduskan, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena kematian Tuhan Yesus di kayu salib, kita ini dibenarkan, kita ini kudus. Dalam arti posisi kedudukan kita di mata Tuhan itu kudus. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca surat-surat Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat, dimulainya dengan kepada orang-orang kudus. Katakanlah 1 Korintus 1. Kepada jemaat di Korintus, orang kudus. Kita tahu kehidupan jemaat Korintus belum mengalami kekudusan, masih dalam perjalanan menuju kudus. Masih ada perselisihan, bahkan masih ada perjinan. Tetapi Rasul Paulus mengingatkan, kamu orang kudus, hendaknya hidupmu kudus.
Jadi maksud dikuduskanlah namamu adalah supaya kekudusan Tuhan yang di dalam hidup kita direfleksikan dalam suatu tindakan, ucapan yang dimulai dari pikiran. Hendaknya pikiran kita adalah sebagaimana orang yang kudus, sebagaimana orang yang dikuduskan Allah, mari kita hidup kudus. Supaya kekudusan Allah bercermin dalam kehidupan kita. Dikuduskanlah namamu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita hidup kudus dalam arti kita jujur terhadap Allah. Bahwa kita memang tidak bisa hidup kudus tanpa pertolongannya. Kita memerlukan Roh Kudus untuk hidup kudus, hidup jujur, merasa berdosa, merasa tidak mampu untuk melakukan hidup kudus, dan mohon pertolongannya untuk menaati firman-Nya sehingga kita mengalami hidup kudus. Mari kita hari ini sadar keperluan kita akan mencerminkan kekudusan Allah di dalam hidup kita dengan bergantung kepada Allah Roh Kudus. Hari ini mari pikiran kita masuki kebenaran firman Allah bahwa Allah Maha Kudus, kita cerminan Allah untuk nama Tuhan dikuduskan itu. Mari kita sadar hari ini kita beraktivitas, mohon pertolongannya untuk hidup dilihat orang lain, kekudusan Allah nyata di dalam hidup kita. Dikuduskanlah namamu. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah orang kudus di hadapan-Mu. Namun hidup kami belum mengalami kudus. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah kami berpengalaman hidup bersama-Mu, hidup kudus. Hal ini hanya mungkin oleh karena pertolongan-Mu, karena kami sadar akan kemampuan kami. Hanya oleh kasih, karunia, anugerah Allah saja kami diterima sebagai orang kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tolonglah ya Allah Kudus. Hari ini kami menaati firman-Mu supaya hidup kami kudus dan nama-Mu dikuduskan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.